Shalom teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita udah bisa diberikan kesehatan dan bisa kembali memuji Dia dan menyembah Dia. Banyak teman-teman di antara kita yang mungkin sekarang sedang sedih dan kurang beruntung. Contoh paling konkretnya adalah terpapar virus corona. Mungkin banyak dari mereka yang sekarang sedang mengalami sakit kronis ataupun bahkan mengalami kematian. Dan bukan hanya mereka teman-teman yang menderita, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang yang merasakan kehilangan orang yang dikasihinya. Tapi teman-teman percayalah, Tuhan tahu dan Tuhan hadir. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang kehilangan. Tuhan memegang janjinya. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Pada kesempatan kali ini teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Waymaker.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau telah membuat kami. Walaupun mungkin kami sekarang dipisahkan oleh tempat, tapi biarlah Engkau terus yang bekerja di dalam hati kami setiap masing-masing. Dan sebentar kami akan memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi. Kau yang pimpin Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, sehingga semuanya juga dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga bisa fokus untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita tahu bahwa di tengah pandemi ini kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Mungkin ada yang orang tuanya sedang kesulitan karena ekonomi yang sekarang. Mungkin juga ada yang terkena sakit penyakit. Pasti setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing. Tapi aku mau mengingatkan ke teman-teman bahwa kalian tidak pernah sendiri. Tuhan pasti selalu menyertai kita di setiap langkah hidup kita. Aku mengajak teman-teman untuk menaikkan satu pujian dengan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
penuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sekarang kita mau memasuki doa pengakuan dosa. Aku tahu bahwa sebagai seorang manusia, kita pasti tidak pernah luput dari apa yang namanya dosa. Mungkin saja saat ini, pada detik ini, ketika kita sedang mengadakan kebaktian, mungkin ada beberapa dari kita yang tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti kebaktian. Dan tentunya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, aku meminta waktu sejenak dari teman-teman untuk menenangkan hati kalian, untuk jujur di hadapan Tuhan atas semua kesalahan yang pernah kita buat. Untuk mengiringi kepada doa pengakuan dosa, kita akan menyanyikan lagu Jujur. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, nolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Meskipun kau belum, kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya
Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang Aku lalai, sandar pada kekuatanmu. dalam Kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Dan ku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenang. bukan Bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan bersama-sama mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Saya akan membacakan dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari anak-anak semua, kita mau mengakui dosa kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, betapa sering kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami sedang belajar secara online pun Tuhan, kami masih saja mengecewakan hati Tuhan dengan perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan,
Kami sadar Tuhan, kami orang-orang yang berdosa. Kami seringkali gagal menjadi anak-anak Tuhan yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pagi ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus mengakui dosa kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni kami. Engkau menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami yang hidup saat ini, kami tidak mempermainkan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru, saya akan ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Biarlah hidup kita mulai hari ini senantiasa hidup yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari teman-teman untuk mengakui iman kita akan menyanyikan lagu The Creed. Our
virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, selama PSBB ini pasti kita udah melakukan banyak hal ya, selain home learning. Dan sadar nggak sadar, kita pasti udah melakukan banyak banget dosa. Entah dalam pikiran kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Dan teman-teman percayalah kalau misalnya kita nggak hidup mengandalkan Tuhan, kita sama aja seperti domba yang hilang. Domba yang membutuhkan gembalanya untuk dituntun ke jalan yang benar. Teman-teman, sebelum kita masuki firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kau
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami masih boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Supaya kami dapat duduk diam, kami dapat tenang dalam mendengarkan firman ini dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, akan banyak godaan di sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau akan selalu menolong kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami yang baru saja kami lakukan maupun yang sudah kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Bapak berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Anak-anak, hari ini kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Bahkan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Pak Yohanes Pujapiris, Bapak Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di lokasi Puri Indah. Bapak mengajar kelas 11 dan kelas 12. Bapak senang sekali hari ini bisa menyampaikan tentang firman Tuhan yang Bapak yakin sangat berguna buat kalian. Nah, saya ajak kalian kita membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita dari kitab Yakobus, anak-anak. Yakobus 3, ada 3 ayat yang mau Bapak sharingkan ke kalian. Ayat 8, 9, dan 10. Yakobus 3, ayat 8, 9, dan 10. Bapak akan membacakannya buat kalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, tema hari ini adalah mulutmu, harimaumu. Kalian pernah kepikir nggak? Mulut kalian sama dengankan dengan harimau, betul ya? Mulut itu yang sepertinya unyu-unyu begitu ya. Ada yang mulut yang kecil, mungkin ada yang lebar. Terus kamu mulai memalingkan pandanganmu pada harimau yang buas itu. Yang mengerikan itu. Nah, kita mau lihat tema ini mau berbicara apa buat kita pada pagi hari ini. Anak-anak, Bapak sempat searching di Google ya, googling gitu ya. Ternyata mulutmu, harimaumu
itu slogan yang pengen supaya manusia itu berhati-hati dengan mulutnya. Hari ini yang pertama ada 3 hal yang Bapak-Bapak kasih tahu buat kalian. Apa Pak Ayo yang pertama? Yang pertama, manusia pasti menghabiskan waktunya dengan berbicara, dengan ngomong, dengan ngobrol. Entah itu melalui media WA-mu, Line-mu, betul? Ya, IG, kamu bercakap-cakap atau telepon. Kamu pasti mengeluarkan kalimat atau kata-kata, betul ya? Saya belum pernah mendengar ada manusia di dunia ini yang menghabiskan 24 jam dengan diam. Kecuali dulu ketika Bapak masih muda lah, masih mahasiswa begitu, pernah kami dengan teman-teman itu naik gunung. Bapak dulu suka naik gunung ya, kami berkemah di atas. Dan ketika kami naik ke gunung itu, waktu itu gunung gede di Jawa Barat. Dan banyak orang di bawah di desa-desa dekat gunung itu bilang, Mas nanti hati-hati, di atas itu ada seseorang yang tidak bersuara tapi tangannya itu begini. Wah, kami penasaran anak-anak. Wah, pengen tahu gitu ya. Dan benar ketika kami sampai di gunung itu ya, beberapa titik sampai ke puncak itu ada orang demikian, tidak berbicara. Bahkan teman Bapak salah satunya sempat bilang begini, yuk kita kerjain yuk, kita timpukin, dia gerak apa enggak. Karena kami berpikir, mungkin dia sudah mati, tapi matanya masih terbuka. Tapi saya membayangkan kalau dia posisinya demikian terus seharian, dia tidak berbicara ke anak. Dan mungkin ini orang satu-satunya yang menghabiskan waktunya tanpa berbicara. Tapi yang pertama tadi yang Bapak bilang, kamu dan saya pasti menghabiskan waktumu 24 jam dengan berbicara, mengeluarkan kata-kata atau kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dan saya pasti memilah-milah kata mana yang tepat. Betul ya? Kamu pasti akan memilih kalimat tertentu untuk ngobrol sama orang tuamu dibandingkan kamu ngobrol dengan temanmu, betul? Kamu pasti memilih kalimat yang tepat, kata yang sopan ya, kata yang bisa membuat mami papimu itu tidak marah ya. Dibandingkan kalau kamu pilih kata-kata kalimat yang biasa saja, yang mungkin bisa menjurus kalimat yang negatif kepada temanmu, betul? Contoh, kalau kamu suka ngobrol dengan temanmu, bercanda gitu kan, kadang-kadang keluar apa? Maaf, kata anjay. Ini ya, pernah dengar ya kata anjay itu yang sempat viral ya. Anjay gitu kan. Atau mungkin kebablasan, maaf, anjrit kan begitu ya. Itu mungkin kata itu kamu nggak bisa gunakan buat siapa? Buat orang tua kamu. Kamu bayangkan kamu lagi ngobrol di rumah, keluarkan kata itu. Mami pasti apa? Marah. Dan kata yang sama pun juga kamu tidak akan bisa gunakan ketika kamu ngobrol dengan siapa? Dengan gurumu di sekolah gitu ya. Kamu ngobrol sama teman kamu, lo tadi habis ngapain lo? Kantin ya. Kamu nggak bisa gunakan kata lo gua ketika kamu ngobrol sama gurumu, betul? Coba kamu bayangkan ketika kamu di kelas kamu bilang gini, Pak Guru, gue mau tanya, kan nggak mungkin begitu. Yang ada apa? Gurumu pasti akan marah. Maka yang kedua, manusia cenderung akan memilah-milah mana kata yang tepat ya, yang cocok buat orang yang diajak ngomong ya. Dengan temanmu pasti kamu akan tidak formal dan bahkan memilih kata-kata yang mungkin bisa cenderung negatif, betul. Dan teman kamu mungkin akan berpikir biasa saja. Berbeda dengan kamu ngobrol dengan orang tua kamu. Jadi yang kedua, kamu dan saya cenderung memilah-milah mana kata yang tepat untuk kita gunakan ngobrol dengan lawan bicara kita. Yang ketiga, kamu dan saya cenderung bisa berbuat salah ketika dikaitkan dengan apa? Dengan kondisi. Bener nggak, anak-anak? Contoh, kamu lagi asik main game, but dalam main game kamu kalah mulu. Kalah terus nih. Tiba-tiba mamimu tahu bahwa kamu terus main game. Dan mamimu bilang, taruh namanya siapa? Raymond, kamu udah makan belum? Gitu ya. Dan kondisi yang saat itu, kamu lagi kesel dengan teman kamu karena kamu kalah. Dan kamu bablas, bilang sama mami apa? Sabar Mi, ini lagi main. Apa kira-kira respon mamimu? Pasti mami akan marah. Kenapa? Loh, kok kamu membentak mami, kan begitu ya? Yang ketiga,
Kamu dan saya cenderung akan melakukan yang salah karena kondisi dan situasi. Betul. Pada saat kamu lagi kesel, kamu lagi marah, dan orang lagi sedang ngajak ngobrol kamu lupa memilih kalimat yang tepat. 3 hal ini yang kita alami anak-anak selama kita hidup. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Hari ini ternyata firman Tuhan kasih lebih dalam dari 3 hal tersebut. Oh ya Pak Yuh? Ya. Apa itu Pak Yohanes? 3 hal. Yang pertama, Bapak mau angkat ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Tuhan bilang bahwa kamu punya tugas menjinakkan lidah kamu, mulut kamu, supaya benar-benar terkontrol di situ. Dan firman Tuhan bilang bahwa tidak seorang pun yang bisa berkuasa menjinakkan lidah. Yang pertama, Tuhan kasih pengetahuan buat kamu. Lidah yang Tuhan anugerahkan harus kamu kendalikan. Karena kalau kamu tidak kendalikan, maka dia akan seperti sesuatu yang buas. Tadi ingat temanya, harimaumu, ya, harimau yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Kamu punya tugas mengendalikan lidahmu atau mulutmu supaya bisa terkendali. Yang kedua, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tuhan mau bilang bahwa apa? Kamu dan saya sebagai seorang Kristen terkadang tidak konsisten, betul ya? Kenapa? Karena mulut yang satu ini, anak-anak saya membayangkan, kenapa Tuhan kasih kita mulut satu, betul ya? Tanganmu 2, matamu 2, telingamu 2, hidungmu 1 Pak Yohanes, ya, tapi lubangnya 2. Tapi kenapa mulut lidah ini cuma 1 dan ada di depan anak-anak? Kenapa nggak di atas kepalamu? Kenapa nggak di belakang, ada di tangkukmu sini? Berarti satu hal yang penting. Betul ya? Maka yang kedua, Tuhan mau bilang, yang penting itu terkadang kamu dan saya nggak konsisten menggunakannya. Betul ya? Di gereja kalau di offline itu kamu memuji Tuhan, kata-katanya penyembahannya luar biasa gitu ya. Selidiki aku, betul ya? Wow, sangat luar biasa kamu memuji Tuhan, betul ya? Bersyukurlah, wah bagus banget gitu ya. Tapi dari mulut yang sama, kamu keluar kata-kata apa? Kata-kata kutuk, kata-kata memaki temanmu. Yang ada ciptaan tuh Tuhan. Contoh, kamu mungkin suka bablas ngatain teman kamu, maaf, kata apa? Kata maaf anjing lo gitu ya. Itu kata anjing nggak salah anak-anak, betul nggak? Kata maaf, kata babi itu nggak salah, betul ya? Itu nama binatang. Tapi menjadi salah ketika kamu menggunakan pada kondisi yang tidak tepat. Maka terkadang kamu dan saya tidak konsisten menggunakan mulut kita ini yang Tuhan kasih. Dan yang ketiga, anak-anak apa? Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Maka yang ketiga, Tuhan gak inginkan kamu tidak konsisten. Mana mungkin gitu ya, satu sumber keluar 2 hal yang berbeda, betul ya? Anak-anak Yakobus ini dimulai dengan apa? Dengan perkataan iman dan hikmat. Dengan perkataan pendengar atau pelaku firman. Dengan perkataan apa? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Yakobus menekankan bahwa kamu statusnya jelas, kamu punya iman, betul ya? Maka kalau kamu punya iman kepada Tuhan, mulut yang Tuhan kasih itu harusnya apa? Yang keluar bukan 2, bukan kutuk, bukan dua-duanya, tapi yang keluar apa? 1 yang positif. Maka yang ketiga, Tuhan tidak inginkan kamu tidak konsisten.
Maka pertanyaannya anak, Pak Yo jadi gimana ini? Gimana aku sebagai anak Tuhan itu bisa konsisten, bisa mengendalikan lidah, mulutku, dan bisa menyenangkan Tuhan? Anak-anak, saya bersyukur ketika baca Yakobus ini, penekanannya kepada iman dan hikmat. Kamu orang beriman, kamu punya status jelas. Kamu adalah seorang Kristen, adalah pengikut Kristus, yang kamu mempertuhankan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka gunakan imanmu untuk bisa mengendalikan lidah yang Tuhan anugerahkan. Dengan imanmu, maka kau akan diberikan hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat, Pak Yohanes? Hikmat adalah sesuatu yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan hikmat dari Tuhan, kamu bisa mengendalikan kata-kata yang kamu keluarkan dari mulutmu. Dengan hikmat, kamu diberikan kemampuan oleh Tuhan. Mana kata-kata yang kamu keluarkan yang adalah kata-kata berkat, kata-kata yang memberikan pengaruh, dan mana kata-kata yang tidak kamu perlu keluarkan karena itu kata-kata kutuk, itu nggak berguna buat sesamamu. Maka anak-anak, pada hari ini saya mau bilang sama kalian, relasi dengan Tuhan itu penting. Beriman kepada Tuhan harus diwujud nyatakan dengan apa? Dengan berelasi dengan Tuhan setiap hari. Sekolahmu, sekolah Kristen IPK, itu kamu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Menyediakan relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Ada renungan pagi, ada KTB, kamu bisa sharing dengan teman-teman kamu. Ada ibadah setiap hari Jumat, betul ya? Dan kamu dimotivasi lewat pendidikan agama Kristen untuk terus berdoa dan menguatkan iman kamu. Maka hari ini, bagaimana Pak Yohanes saya bisa mengendalikan lidah saya yang kecil ini, mulut saya yang satu ini? Yuk, di masa pandemik saat ini, dekat sama Tuhan luar biasa. Berelasi sama Tuhan luar biasa. Karena kamu nggak pernah tahu kapan kamu lemah. Betul. Betul ya, nak? Maka minta hikmat dari Tuhan, supaya apa? Di masa pandemik ini, kamu diberikan kemampuan membedakan mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah, sehingga kata yang benar aku bisa keluarkan. Supaya apa? Supaya generasimu, teman-teman kamu termotivasi olehmu. Saya ingat banget ketika ada kuliah umum, ya, Bapak Profesor Yuda waktu itu, ada seorang siswa bertanya, bagaimana saya bisa bersaksi di masa COVID saat ini? Dan Profesor Yuda menjawab dengan sangat luar biasa. Dia bilang apa? Gunakan teknologi. Betul ya? Kamu bisa bersaksi, kamu bisa mengatakan bahwa aku murid Tuhan yang bisa berkata-kata baik melalui media sosial, melalui teknologi. Maka yang pertama, minta hikmat sama Tuhan. Berelasi dengan Tuhan sangat luar biasa. Jadi kalau ada gurumu kasih renungan, firman yang kau dengar, kau camkan sungguh-sungguh. Not only kamu baca, kamu renungkan. Hari ini Tuhan bilang apa? Jaga mulutmu, ya. Jangan tidak konsisten dan senangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan ini dengan kamu berelasi dengan Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Baca firman-Mu. Berdoa sungguh. Jangan sekedar asal. Rutinitas. Pak Yo, udah seringlah berdoa. No. Justru masa pandemik saat ini, Tuhan sedang ajar kamu untuk apa? Mengasihi dirimu agar kamu semakin dekat dengan Tuhan. Yuk. Kendalikan lidah kamu dengan cara terus berelasi dengan apa? Dengan Tuhan, sang sumber kebaikan itu, sang sumber kebenaran itu, sang sumber hikmat itu, supaya kamu dimampukan Tuhan bisa membedakan mana yang benar, mana kata yang salah yang kamu keluarkan nantinya. Biarkan mulutmu yang Tuhan kasih itu mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata yang bijak, kata-kata yang mempengaruhi, yang positif, kata-kata yang memotivasi teman-teman kamu yang hari ini lagi butuh motivasi dari kamu. Bapak yakin kamu bisa, karena kamu punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami kembali dicerahkan dengan firman Tuhan. Kami diajar olehmu sebagai anak-anak Tuhan, mengendalikan lidah kami, mulut kami yang kecil ini, untuk terus dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami diberikan hikmat dari Tuhan, membedakan mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah, yang akhirnya kami boleh mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang memberikan dampak luar biasa, yang positif bagi generasi kami. Ajar kami berproses Bapa. Kami tahu ini tidak mudah, tapi ajar kami Bapa, dimampukan Tuhan, terus berrelasi dengan Tuhan secara intim, sehingga kami tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menyenangkan-Mu, mana yang akhirnya berguna buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ayo teman-teman, aku mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by your grace that I'm here today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by your grace that I'll be here today. Forever I will praise your name. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pujian sudah kita lantunkan kepada Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan, maka pada hari ini siapkanlah arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. Kasih kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.